Hai. Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 Dari Studio Paris, Delman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Hai. Senang sekali di Estetik Pondok Indah. Terima kasih Dokter Dora sudah merawat gigi saya yang lama sekali karena udah somplak-somplak. Kayak giginya Desa gimana deh? Oh, kalau gigi Cice Ingrid itu memang memiliki tingkat kesulitan yang sangat sulit ya. Iya. Karena pertama dia gigi paling belakang. Iya. Sebenarnya harusnya udah perawatan syaraf atau dicabut aja deh di implan. Tapi beliau pengen dimusimkan gigi di dalam mulut. Jadi itu lebih sulit kalau misalnya. Ya, tapi kalau di estetik semua bisa. Pokoknya Oke. pasien mau apa boleh. Oh, oke. Gitu. Tapi Yang- engkau memilih? Iya, yang Disiapkan. penting kan selama tidak menyakitkan bisa dirawat oleh Estetik Pondok Indah. Ya saya memilih yang itu kalau saya begitu ya. Saya inginnya cantik yang natural sih dok ya. Iya, tetap lengkap ya walaupun sudah harus tidak lengkap. Iya. Tapi karena ini kali dedikasi Ye untuk dunia Amin. peran. Ada yang nggak, ada satu sih yang nggak lengkap, hati saya udah nggak. Allah. Makasih ya dok. Hai, kita kembali lagi di Delman Golf. Aku Debbie Sartian. Akika Emansipasi. Ya, Ketumbar episode Laguna di Ketumbar Sindang. Laguna. Episode kali orang injang. Emberan. Kita tuh mengundang siapa sih sis? Ertong kah? Tinta. Jadi aku nggak mau deh kalau nggak Ertong. Kamu jambak ya. Jadi kita tuh mau ngundang juga dari berbagai profesi, Oh, ya kan? ya. Jadi nggak hanya dari Ertong aja. Soalnya perjalanan hidup setiap orang dari setiap profesi itu kan beda-beda kan. Beza-beza, ya. Nah, yang kali urang indang kita ro, ya terjemahin. Kali urang indang kita Kali ro, ini kita mawar, mau undang-undang dasar, undang doktrin, dokter gigabyte. gigi. Oh, dokter gigi hari ini. Ember, oh giginya langsung gitu langsung. Soalnya kan ya tahu sendiri tahu tawuran sendora kan ya. Tahu sendiri. Kan Banspet juga organda-organda yang tek-tek ke doktrin gigi gigabyte. Jangan dong, kan biar untuk oral cleanse kesehatan mulut, kita harus ke dokter. Nah, tuh dah makanya udah gitu sekarang bertepatan someday Harry Potter kesehatan gigabyte Hari say. ini apa tadi ya? Hari ini bertepatan Ember. dengan hari gigi, hari kesehatan gigi, Gigi sedunia. nasional. Nasional. Emberan. Oke, oke. Jadi kita harus mulai warman Aziza yuk. Kita mulai aja ya, kita panggil dokternya. Yulita Dora. Nah, inilah dia doktrin Sutra. gigabyte-nya. Dokter Gigabyte Yulita Dora. Yulita. Jadi panggilnya Dokter Gigi Dora. Yes, ini juga bisa kalau mamanya mau manggil, yuk say, bisa Yulita Dora yuk say. Iya, Yulita Dora yuk, say. Say. Yuk, Yulita say. Dora say. Dora hari ini mau kemana? Hari ini aku di klinik aja, ada pasien, alhamdulillah walaupun agak-agak kurang fit ya. Kurang fit dong, kenapa dong? Iya, karena kan memang cuaca lagi, Iya. teman-teman lagi pada kuring bersahabat ya. kuring. Iya. Aku juga suaraku juga agak laki nih gara-gara serak, gara-gara cuaca juga. Oke. Biasanya perempuan dong. Oke, kita ngobrol ya sama Dokter Gigi Dora. Jadi Dokter Gigi Dora ini sudah berprofesi sebagai dokter gigi, tapi kita pengen tahu
masa kelincinya dulu. Masa kecil. Masa kecil. Oke, Masa kecilnya iya. dulu gimana deh ceritakan. Apakah dulu cita-citanya menjadi dokter? Apa dokter lain? gigi? Aduh, ini sebenarnya ini rahasia ya. Iya. Tapi kali ini kita harus kasih tahu ya, karena memang udah ditanya. Jadi kebetulan kan aku cerita dulu ya, background dulu tuh ayah tuh adalah seorang pegawai negeri di bidang energi. Nah, saya berasal dari keluarga yang sederhana, tapi juga penuh kasih sayang. Dan papa tuh agak disiplin orangnya kan. Jadi saya ditanya lah, kamu mau cita-citanya mau jadi apa? Pas gitu. kelas berapa tuh ditanya gitu? Itu dari saya SD udah ditanyain. Oh, udah. Nah, saya tuh kebetulan pengennya sebenarnya aku pengen banget jadi petani atau punya perkebunan. Punya ternak juga mau dong. Enggak, tapi kebetulan pengen Pertanian dan iya perkebunan. pengen. Kenapa emang kamu seneng sama tanaman-tanaman apa gimana waktu kecil? Enggak, jadi waktu kecil tuh aku suka nonton Rosalinda, tau nggak? Aku juga suka quando se tiene una razón para amar intensamente. Ini banget. Jadi Oh, kamu iya, jadi jadi aku tuh ngefans banget sama Thalia, kan aku lihat Thalia bawa bunga kemana-mana Iya, terus iya. ditaksir sama cowok ganteng. Jadi kayak cita-cita gue tuh pengennya jadi princess aja Iya, gitu, iya. menikah dengan orang kaya dan selesai gitu kan, nggak punya beban hidup. Tapi kenyataannya orang tua gue, kamu kalau gitu gak usah papa sekolahin SMP SMA deh, langsung aja ikut ke rumah nenek di Padang katanya gitu. Orang Padang, orang Ah, Awa, iya, ya orang Allah, Awa, Samo ya gitu ya. Oh iya. Terus Orang Awa, Iya, Bu. orang Awa. Nah, terus kemudian aku kan kepikiran aku tinggal di sawah ternyata ya kalau mau jadi petani. Iya ya kan? dong. Iya, akhirnya aku kira bukan kayak Rosalinda gitu kan kalau jadi petani. Oh, nggak jadi. Akhirnya aku ganti lagi. Aku suka apa ya pas SMP kan kayaknya aku suka ngobrol sama teman-teman, suka menggali karakter teman-teman. Akhirnya aku mau jadi psikolog aja gitu. oke. Ya pas mau jadi psikolog ternyata kamu ngurusin orang-orang gila, katanya orang-orang bermasalah. Akhirnya kayak masa kan aku kayak mungkin orang tua aku nggak tahu ya psikolog zaman sekarang lagi laku banget ya, ngurusin orang pada stres. Nah sekarang akhirnya nggak boleh jadi psikolog, jadilah aku desainer pak. Aku kan suka gambar gitu kan, aku suka melukis, papa dulu pintar melukis. Akhirnya tetap nggak boleh juga. Akhirnya abangku udah mulai kuliah kan ya, Dek, kamu jadi dokter gigi aja deh. Kenapa? Uangnya banyak dokter gigi. Nanti kamu juga jam prakteknya tuh bisa diatur. Karena kan memang kalau praktek dokter berdasarkan pasien kan. Oh ya udah deh, aku coba. Nah ya udah. Jadi akhirnya aku masuk FKG di Trisakti kebetulan. Trisakti. Oke. Akreditasnya bagus di Iya. Trisakti. Ya. Oh, jadi itu. Jadi sebenarnya kamu nggak terpikir tadinya. Ya terpikirnya gitu tadi ya, Iya. Rosalinda lah. Rosalinda tuh berapa sih dok? Waktu itu masih SD, aku kelas 6 SD gitu mulai suka-suka sama cowok gitu kan. Iya aku juga tuh SD juga gitu. Iya. Yang Rosalindanya ya mulai suka cowoknya enggak. Oke, oh gitu. Iya. Jadi karena saran dari kakak kamu, akhirnya kamu mengambil jurusan Kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Berapa bersaudara dok? Aku bertiga, aku 2 laki-laki, yang satu ngambil mesin, yang satu lagi ngambil teknik juga. Oke. Jadi akulah satu-satunya yang Dokter. dijerumuskan menjadi Oke, dokter dokter. gigi. Tapi pada waktu menjalani kuliahnya itu gimana? Kamu stres atau kamu enjoy aja, nikmatin aja, apa gimana? Sebenarnya sih waktu itu kan sulit ya sebenarnya, kuliah kedokteran gitu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita apalagi nggak ada passion gitu, nggak tahu, nggak kebayang, sulit karena kita harus belajar anatomi seluruh tubuh kita, Nggak cuman daerah mulut doang ya? tulang-tulangnya semuanya itu. Sampai kalau aku lagi di kamar mandi aku tempel nama-nama tulang, aku liatin gitu kan sambil menghafal. Terus udah gitu pokoknya sulit, tapi menurutku yang paling penting sih kita harus punya niat ya. Kalau apapun itu kalau kita nggak punya niat akan sulit. Jadi saranku kalau misalnya memang kalian pengen jadi dokter gigi atau mau jadi dokter, jalani semuanya dengan niat. Kalau kita niat, disiplin, pasti bisa gitu. Oke. Oh, akhirnya gitu. Nah, terus dalam perjalanannya kan
kuliah kan ada praktek kerja gitu gitu. Oh kan. iya, benar. Itu gimana? Nah, itu ada jadi kan kita pertama preklinik tuh sekitar 3 tahun, setelah 3 tahun baru kita koas. Nah, itu ada kejadian menarik sih pas aku koas. Karena kan aku menjalaninya kan memang nggak mudah ya, kita harus cari pasien, kita harus menemukan pasien yang sesuai dengan kasus yang kita butuhkan. Ada suatu ketika yang menyentuh waktu aku masih koas dulu adalah ketika aku masuk di bagian kesehatan gigi anak. Nah, kalau kita ngerawat gigi anak kan itu kita buru-buru ya, karena kan anak kecil 4 tahun pasti dia sakit gigi, nggak nyaman, rewel. Nah, ada sesuatu yang menyentuh banget pas aku masih diambil jurusan kesehatan gigi anak itu. Ada kejadian yang cukup membuatku inget sampai sekarang. Karena pada saat itu anaknya memang sakit gigi banget dan butuh pertolongan. Nah, kita itu setiap tahapan perawatan tuh memang harus ada namanya minta tanda tangan, Konsen ya? ya Konsen konsen ya, form, inform ya. konsen. Nah, dari dokter. Tapi kan dia lagi sakit nih, dan dokter yang mau aku minta tanda tangan tuh lagi nonton drakor kan. Dokter ya? dosen. Oh ya, dosen. Maaf ya dok, aku ceritain sedikit. Jadi lagi nonton drakor. Nah, aku kan kayak namanya kita belum banyak kan jam terbang kita kan panik dong. Ini gimana nih anaknya nangis. Akhirnya tahapan itu tidak aku lalui, aku lakukan saja sampai anak itu tenang, nyaman, aku pulang gitu. Tapi gara-gara aku melewati masa menunggu minta tanda tangan karena dosennya nonton drakor, jadi aku kena hukuman. Karena nggak nanda tangan consent form. Iya. Terus akhirnya aku harus mengulang 4 bulan untuk materi itu, padahal sebenarnya udah mau selesai, itu tinggal kayak pasien-pasien yang terakhir, tapi karena hal tersebut aku harus mengulang 4 bulan. Tapi ya di situ aku belajar bahwa aku sebenarnya kan sedang memperjuangkan sisi kemanusiaan. Anak ini harus dirawat dengan cepat, singkat gitu, tapi masalah dia selesai. Tapi ya udah, jadi pelajarannya ternyata untuk berjuang sampai di sini aku mengulang sesuatu karena sisi kemanusiaan. Iya, gitu. Tapi tuh anak jadinya sembuh Ya atau happy gimana? sembuh. Kamu cuma nggak tega dan kasihan ngelihat ini anak nangis, kesakitan gitu ya. Iya, tapi aku harus mengulang gara-gara dia nggak tega ya kan 4 Tapi bulan nggak loh. apa-apa kan. Itu salah si dosennya sih pakai drakor segala. Tapi udah lewat, Udah udah lewat, dilatih. Jadi bahan pelajaran. Iya, Jadi itu. memang di satu sisi kemanusiaan, di lain sisi memang tugas itu harus diselesaikan mestinya ya. Betul. Oke, terus ada lagi, berapa lama itu kamu waktu itu praktek kerjanya? Aku kebetulan kan pada saat itu lagi udah menikah, Oh, udah kamu menikah. udah Ya, menikah? jadi pas koas tuh aku laku di Oh. di angkatanku tuh aku menikah kedua gitu kan. Oke. Iya, orang kedua yang menikah ya, alhamdulillah kan. Kan diajak nikah. Ya diajak gitu. nikah, akhirnya aku menikah dan dalam koas itu aku dalam keadaan Hamil. hamil. Oh iya, terus? dalam keadaan hamil jadinya agak telat. Jadi 4 tahun koasnya kelarnya lumayan lama sih. Kan sebenarnya koas itu normalnya berapa, Dok? Sebenarnya 2,5 sampai 3 tahun. Jadi agak telat-telatnya karena mungkin sesi-sesi melahirkan, menyusui gitu. oke. Kemana aja, di Jakarta aja atau ada dikirim? Nah kebetulan setelah lulus tuh aku langsung kerja, Oh. kerja di klinik kecil dan nggak ada yang ikut kan. Kalau kedokteran kan biasanya ada internship ya, pergi ke daerah gitu. magang apa. Nah aku nggak, aku langsung lulus. Tapi kebetulan aku dipilih sama timnya Ibu Anita, istri dari Bapak Hairul Tanjung, untuk acara mobil sehat. Jadi ada acara Siti Arsa Foundation. Nah itulah, di situ aku bener-bener ke pelosok Jakarta, di pinggir-pinggir Jakarta aku melakukan perawatan gigi. Satu hari pasiennya bisa 70 orang, 30, selain aku praktek di klinik kecil kan. Nah, di situ ada kejadian yang cukup membuat aku sedih ya, berkesan gitu. Nah, kesan yang aku dapat waktu aku praktek di pinggir Jakarta itu adalah aku merawat gigi anak-anak yang memang ada yang berkebutuhan khusus, ada yang memang dia dari tingkat ekonomi yang
di bawah, maksudnya Jadi edukasi tentang gigi juga jadi aku melakukan edukasi dan perawatan juga dalam waktu yang sangat singkat, karena kan 70 orang kita harus bagi paling cuma 15 menit, sementara kondisi giginya tuh rusaknya parah. Misal dari 28 gigi yang rusak 10, jadi aku cuma bisa punya satu kesempatan buat merawat giginya dan balik lagi ke sana tuh 6 bulan lagi gitu. Karena waktu itu mungkin BPJS tuh belum kayak sekarang ya. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin anak-anak udah dibikin jadwal buat ke sana buat visit dokter di puskesmas. Kalau waktu itu benar-benar parah. Maksudnya mereka anak-anak cerdas, anak-anak pintar atau orang-orang yang tidak mampu tapi nggak punya waktu buat perawatan gigi. Nah, itu sih hal yang menyentuh buat aku, karena perawatan gigi itu kan sesuatu hal yang sebenarnya harus kita selalu lakukan, tapi karena biaya, waktu nggak ada, mereka giginya terbengkalai walaupun dia sebenarnya orang berprestasi gitu sih. Oke. Dok, aku mau nanya deh, kan kamu kan udah ngelihat gigi manusia udah berapa banyak gitu ya. Betul. Enak nggak sih ngelihat kerang gigi orang? Keren. Kerang gigi. Nah, kebetulan mama aku kan dokter gigi juga nih, kayak kerjaan gue ngorek gigi orang doang gitu. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku ada perasaan happy ketika pasienku tuh bebas dari karang gigi. Jadi itu yang ngeliatnya juga kayak enak banget nih gitu. ASMR ya. ASMR ya. Bunyinya krok-krok gitu ya. Ya memang sebenarnya sih ASMR apa tuh? ASMR yang kayak bunyinya entah kenapa Tuhan menciptakan jiwa dokter gigi tuh jiwa pembersih kali ya. Karena kita kan kuliah bertahun-tahun diajarin buat ngebersihin. Jadi akhirnya kita tuh nggak bisa meninggalkan mulut pasien kalau dia nggak bersih, ataupun misalnya belum bersih pun ada kunjungan berikutnya harus nambel ya, harus ini. Jadi memang happy ketika entah kenapa kalau aku pribadi sih mendapatkan tugas-tugas kan ada memang kalau yang dokter spesialis, gue udah nggak perawatan membersihkan karang gigi nih, gue cuma cabut doang, bahkan dia nggak nambel gitu. Tapi kalau aku pribadi memang jiwanya suka bebersih di mulut orang gitu. Suka bersih di mulut orang ya. Bisa dibersihin bukan karang-karangnya aja. Iya, semuanya. Gospel-gospelnya juga, Masa gosip-gosip. iya. sama mulut-mulut Mulut nyinyir bibah-bibahnya juga. Jadi habis dibersihin karang giginya kumur-kumur yang banyak. Iya juga ya, jadi bersih ya, dia bersih dari dosa ya. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya terus setelah itu dokter akhirnya berpraktek lah. Iya, dokter berpraktek. gigi itu. Iya, aku berpraktek. Akhirnya setelah di klinik kecil pindah naik tahap, pindah ke klinik yang lebih estetik. Nah, itu aku berjuang di situ lumayan bertahun-tahun. Terus baru akhirnya sampai punya klinik sendiri. Oke, kliniknya sendiri di Pondok Indah estetik Pondok Indah. Dok, jadi dokter itu kan nggak serta merta kayak jalannya mulus, biarpun udah jadi dokter lah, udah dapet title dokter dan segala macem. Ada nggak sih yang paling kayak menyedihkan gitu, kayak mungkin ngelihat pasiennya, aduh pasiennya gigi begini, atau kayak kayak pasien yang udah parah banget. Iya, udah parah banget gitu. Pernah nggak? Atau pasien yang dari kelas yang menengah ke bawah yang kayak ya udah deh nggak usah bayar deh gitu. Iya. I do it for humanity gitu. Oh iya, itu ada sih banyak sering ya kalau itu. Tapi Bukan endorse tapi ini dong. Oh, bukan endorse. Kalau endorse kan juga nggak bayar ya. Itu kan endorse dong. Sisi manusia. Ada. Jadi sebenarnya dia masih bayar, tapi ini kasusnya memang aku melihat dia sebagai sosok seorang ibu ya. Jadi dia itu suaminya TNI kan ya kalau kita bisa bilang gajinya nggak banyak ya, dan dia memang udah mengurus anak, mungkin anaknya 3 gitu. Dia pasang gigi, bikin gigi palsu tapi di tukang gigi. Itu sih. Jadi pas dia datang itu gigi palsunya sangat buruk lah kita bilang, ada aroma yang tidak baik di mulutnya, juga baunya macem-macem, sampai akhirnya aduh dok gimana ya, saya cuma punya uang segini, dia bilang gitu, saya pengen punya gigi. Itu sedih banget karena kan memang kondisinya giginya udah belang belentong, terus aku harus rawat. Sebenarnya bikin gigi palsu tuh mahal banget. Misalnya kayak let's say boleh disebutin harganya ya, misalnya dia harus bayarnya tuh 12 juta, tapi dia cuma punya
6 juta dan 6 juta pun nyicil gitu. Terus ya akhirnya aku ngomong sama bosku, aku bilang, "Dok, boleh nggak aku kali ini aja aku bantuin ibu ini?" Karena memang sebenarnya dia butuh dan dia punya uang gitu, tapi memang jadinya jasaku emang nggak begitu dibayar lah, tapi yang penting aku menyelesaikan masalah ini. Terus akhirnya dari giginya yang hancur parah itu, terus setelah aku ganti gigi palsunya, melalui proses ya beberapa kali kunjungan, dia diantar sama suaminya, kemudian akhirnya giginya bagus banget dan dia jadi cantik banget. Dia nangis kan, pasti kan biasanya pasien-pasien nangis sih kalau misalnya emang dari apa sih, smile makeover ya namanya, walaupun gigi palsu tapi benar-benar kelihatan kayak asli. Dia kayak, "Dokter, terima kasih banget." Dan sampai sekarang dia masih jadi pasienku. Itu padahal aku waktu itu masih jadi dokter baru 3 tahun lah, tapi itu cukup menyentuh karena memang aku telah memberikan perubahan, dan dia juga lebih nyaman makan. Itu sih salah satunya ya. Juga nggak enak. Iya, nggak enak lah kalau giginya nggak seimbang kan. Gigi tuh kita bikin palsu pun harus tetap seimbang, nggak boleh miring. Iya, jangan mentang-mentang mamanya dokter gigi. Tahu istilah-istilah. Jangan doktrin gigabyte ya. Action maksudnya jangan kayak saling kena gitu. jangan saling nabrak, betul. Jadi akhirnya dia happy sampai sekarang. Dia tetap Pernah nanganin kasus yang gini. Orang takut ke dokter gigi, terus akhirnya mau nggak mau dia akhirnya ke dokter, ketemu sama dokter banyak Dora. kalau yang kayak gitu sebenarnya. Banyak ya. Rata-rata yang pasti paling parah kasusnya. Yang paling parah ada ibu-ibu juga ya. Entah kenapa ibu-ibu tuh nggak punya waktu ya buat perawatan. Jadi ini kasihan banget karena kondisinya dia punya uang, tapi dia nggak punya waktu. Banyak sekali orang gitu punya uang nggak punya waktu. Dia datang bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil. "Dokter, saya udah lama banget nih harus perawatan gigi lagi, tapi gigi saya terlalu banyak masalah." Karena kan kalau gigi cuma satu biji kan sakitnya cuma di sini. Dia ini udah seluruh giginya sakit. Jadi aku harus memilih dong gigi mana yang mau aku rawat kan. Akhirnya jadi masalahnya itu adalah karang giginya banyak, giginya bolong semua, sakitnya di mana-mana. Akhirnya aku bilang, "Ibu, kayaknya aku bisa nih merawat. Aku scaling, bersihin karang gigi dulu, baru abis ini aku tambal. Tapi tambelan yang hari ini nggak estetik. Yang penting semua lubangnya aku bongkar, aku tutup dulu. Nanti ibu pas gusinya kan, kalau orang yang karang giginya udah cukup banyak kan dia gusinya radang ya. Nah, radangnya hilang baru saya ganti estetik." Ya udah akhirnya dengan waktu 3 jam aku scaling, aku bongkar semua bolong giginya, terus kemudian aku tambal. Gitu. Mungkin masih ada 1-2 yang kecil-kecil itu yang nggak sampai bikin gigi sakit gitu. Akhirnya Tapi sebenarnya kalau kan ada istilah kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Emang sakit gigi itu, kalau sakit gigi itu bisa menyebabkan sampai kematian misalnya atau apa? Aku pernah lihat soalnya nih waktu itu di sosial media. Gara-gara gigi berlubang ya. Gara-gara gigi berlubang, tapi orangnya takut ke dokter gigi sampai akhirnya itu gimana? Iya, memang benar sih. Gigi itu bisa menyebabkan kematian dari kuman yang berkembang di dalam mulut, karena memang biasanya pasti orang yang bisa sampai meninggal karena meninggoy karena sakit gigi biasanya memang dia nggak pernah sama sekali ke dokter gigi, emang nggak berani, takut, atau dia ngerasa dia udah sikat gigi kok nggak ada yang kotor gitu, karena kan dia nggak bisa lihat kan, jadinya dia nggak ke dokter gigi aja gitu karena dia ngerasa baik-baik aja, sampai akhirnya ternyata lubang yang dialami dia sudah sangat parah, infeksius gitu, dan menyebabkan kumannya itu menyebar ke area dada dan masuk ke paru. Nah, infeksinya bisa menyebabkan sepsis ya. Jadi sepsis tuh orang siapapun yang sepsis bisa meninggal kan, karena dibanjiri oleh sel darah ya, nanah gitu kan. Kayak abses gitu ya. Iya, abses ya, betul. Akhirnya kalau udah nggak tertolong ya pasti bisa meninggal, dan bahkan penyakit gigi juga bisa menyebar ke jantung ya. Karena kan dari gigi, sisa akar gigi yang misalnya berlubang dibiarkan kumannya masuk ke aliran darah dan ke jantung, disebut dengan endokarditis ya, penyakit jantung yang karena
Kalau Karena dari kalau iya gigi. kalau penyakit yang tadi itu namanya, aduh aku lupa. Descending necrotizing mediastinitis. Iya, itu infeksinya meluas ke rongga dada, masuk ke mediastinum. Infeksinya berawal dari infeksi gigi yang nggak dirawat, terus disertai nanah ya, pasti ada nanah menjalar melalui leher ke rongga dada. Nah biasanya tuh yang menangani kasus ini dokter gigi spesialis bedah. Karena kalau udah kayak gitu kan ada pembedahan diambil. Banyak sih sebenarnya penyakit-penyakit yang bahkan merusak tulang-tulang gigi kita. Jadi kayak ada yang awalnya dari gigi Iya, ameloblastoma. sampai ada yang buta gitu misalnya. Sampai kena otak gitu bisa. Kena nggak? otak. Enggak itu sih, pernah dia ya? enggak sih buta enggak. sih tidak Enggak ya? membutuhkan kebutaan. Enggak. Oh. Tapi yang menyebabkan tulang-rahangnya habis, benar-benar habis, akhirnya harus diganti sama plat. Oh. Nah, jadi memang dia menggerogoti gitu kan, ada cancer juga, ada tumor kan bisa menggerogoti tulangnya, ya akhirnya harus diganti sama plat gitu. Oke. Dan selain itu dokter gigi juga menangani kasus-kasus kalau misalnya kecelakaan kan, kalau misalnya kecelakaan yang rahangnya miring Yang atau miring, apa itu kan juga, makanya kita harus hati-hati banget ya, bukan cuma perawatan tapi kita dalam menjalani hidup juga harus hati-hati agar terhindar dari kecelakaan tadi. Kalau enggak gigi kita rusak kan. Terus gimana caranya kan Eke sih yakin banget masih banyak orang-orang yang takut Takut ke dokter gigi ke ya. dokter gigi gitu. Jadi yang paling penting adalah penyuluhan ya. Maksudnya Ya. kita sebagai dokter, sebagai ibu, sebagai saudara, kamu mungkin punya adik, kita harus kasih tahu bahwa gigi tuh bagaimanapun dialah organ tubuh pertama yang menghancurkan makanan sebelum dia masuk ke usus kan. Iya. Kalau kamu giginya masih lengkap nggak tahu tuh rasanya. Tapi buat orang-orang di desa yang giginya rusak dicabut atau apa, akhirnya giginya nggak ada, kan makanan yang masuk ke dalam mulutnya lebih besar daripada kita. Akhirnya yang kerusakannya bukan cuma kerusakan di dalam mulut tapi kerusakan di usus, organ lainnya, iya, lambung kerjanya lebih berat. Ya. Itu salah satunya bisa jadi penyebab, oh iya kan aku sayang sama lambungku. Atau mungkin bisa juga jadi hal sepele deh, kalau kita ngomong, pernah kan ada temen mungkin yang kalau ngomong kok kayak aduh dia Bawangan ya, mulut tulinya ya. bawangan. Tulinya bawangan. Iya, jadi kita agak jauh kan. Iya. Walaupun ganteng, cantik, tapi Iya, ternyata langsung, bawangan iya. kan kita ilfil Zonk ya. ya. Nggak mungkin juga kayak yang mau ciuman sama dia siapa ya? Iya betul, makanya lu mesti ke dokter gigi. Iya. Tapi dok, aku mau nanya, itu mulut bisa bau itu apa gara-gara gigi yang akhirnya sampai ke lambung, akhirnya lambungnya ada kenapa-napa, ada bakteri dan segala macam, akhirnya bau, Atau karena habis makan bawang aja. Iya, jengkol. Iya, itu gimana tuh? Iya, biasa. Soalnya kan ada, gua ada mah, jadi makanya mulut gua agak bau gitu. Enggak sih, biasanya Itu kalau dari giginya gigi ya? kalau giginya bersih, nggak ada lubang, lengkap, nggak ada masalah, pasti sih biasanya tidak bau. Ada mungkin yang bau yang ini ya, orang yang punya apa sih, Masalah. tonsilnya yang bolong-bolong itu itu kan bisa ada bau makanan nyangkut. Mungkin giginya bersih tapi tonsilnya berlubang, itu bisa berongga ya. Akhirnya tahu kan suka lihat tuh iklan-iklan gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut selain dari masalah di gigi. Jadi kalau kita nggak punya masalah gigi sama sekali, nggak mungkin bawangan ya. Iya, bau. Terus kalau obat kumur itu sebaiknya dipakai sering atau enggak? Soalnya banyak pro dan kontra nih. Oh ya, sebenarnya obat kumur boleh lah. Kalau aku sih pribadi ya menyarankan kita rutin sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan sikat gigi dulu baru sarapan ya. Terus gitu, Dok? Iya. Jadi pagi setelah sarapan, karena kan ketika kita sarapan itu kan ada saliva. Iya. Saliva itu juga berfungsi untuk membersihkan, dan ada enzim yang Iya, keluar enzimnya itu penting. Jadi makanya kita harus makan dulu tuh, mulut kita membersihkan sendiri, baru kemudian kita sikat gigi gitu. Jadi ketika kita keluar dari rumah fresh, atau ketika kita beraktivitas dalam keadaan giginya bersih. Kalau misalnya kita sikat gigi baru makan, kan berarti sisa-sisa makanan yang kita nggak tahu, mungkin kita lagi punya masalah gigi, nyangkut dong makanannya. Iya, benar. Gitu. Jadi itu penting. Yang kedua, 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk scaling atau melihat ada masalah baru apa enggak. Di usia pertumbuhan gigi kan juga anak-anak kan giginya berganti ya, dari gigi susu kemudian gigi dewasa. Itu kan ada tahapan di mana
keadaannya tidak nyaman saat sikat gigi, jadi penting banget 6 bulan sekali. Jadi dari kecil sudah diajak oleh ibu bapak untuk rutin ke dokter gigi. Nah terus si gigi bungsu atau gigi yang paling terakhir apa tuh istilahnya? Iya gigi Gigi bontot. wisdom tooth. Iya, wisdom tooth. Iya, Iya, iya. wisdom Nah itu wisdom tooth itu sebenarnya ada fungsi dan faedahnya nggak? Ada dong. Ada Ada ya? sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya kalau menurut aku teoriku sendiri ya, kalau misalnya kamu waktu usia pergantian gigi, ketika Susu. itu kan ada usianya ya, ketika tumbuh misalnya di usia anggaplah gigi geraham kedua kita kan tumbuh itu ketika kita umur 10 tahun tuh. Nah, kemudian gigi geraham bungsu itu tumbuhnya di usia sekitar 18 sampai 21 tahun. Nah, kalau misalnya di usia sebelum 18 sampai 21 tahun itu gigi geraham kedua itu bolong dan akhirnya harus dicabut, ada beberapa gigi yang bergerak sendiri ke depan atau memang ketika dia pakai kawat gigi itu digerakin ke depan jadi sebagai gigi pengganti gitu kan untuk gigi geraham yang kedua. Iya. Tapi ada juga memang yang tumbuhnya normal, nggak ada masalah, nggak miring, nggak perlu bantuan alat-alat untuk merapikan dan membuat giginya menjadi rapat gitu. Tapi kalau tumbuhnya mencang-mencong kan Nah. ada tuh yang arahnya ke sini, instead of dia lurus ke Iya, sana ke nah sana. kalau yang itu biasanya karena memang misalnya ibumu rahangnya kecil, tapi bapakmu punya gigi besar, jadi kamu ternyata dapatnya tuh rahang ibumu giginya gigi bapak, jadi akhirnya lengkungnya nggak muat, akhirnya akhirnya bisa crowding, bisa berantakan atau bisa juga jadinya giginya tumbuhnya tidak baik. Nah itu emang harus dicabut, udah wajib. Jadi memang Pokoknya kalau mengganggu iya boleh dicabut. Iya. Kalau nggak ganggu, Kalau nggak ganggu, kalau nggak biarin ya aja. kalau Biarin nggak aja. ya kalau nggak ganggu terpendam dan tidak mengganggu apa sih susunan gigi, nggak bikin Formasi jadi yang berantakan. lainnya. Iya. Iya. Sama satu lagi sih yang penting kalau giginya berantakan emang harus dirapiin. Diortopedi. Iya. Oke. Karena kan itu dapat menyebabkan lubang juga kalau gigi maju mundur gitu. Dok, aku mau nanya sekarang kan tadi kita ngomongin tentang gigi yang basic kan. Sekarang gigi yang estetik boleh nggak sih? Oh, boleh ngomonginnya? dong. Nah ini kan lagi zaman si veneer ini kan, ya gitu. Veneer itu sebenarnya boleh atau itu cuman untuk kecantikan doang? Dan gimana caranya kita memaintainnya itu? Ada yang pernah komen aku kayak, ih giginya di veneer nggak tahu tuh pasti baunya kayak gimana Juli. Oh, Gitu. Padahal gue wangi, hah tuh ibu. Iya masih oke kok. Jadi gini, veneer itu awalnya ada veneer itu karena kan memang sebelum terjadinya gigi mengalami kerusakan kan cuma kerusakan luas ya, cuma ditambal. Nah, tapi kan bahan tambalan itu kan ada masanya dia berubah warna. Iya. Setelah 5 tahun dia pasti akan belang dengan gigi aslinya. Iya. Makanya veneer diciptakan untuk mengcover area gigi yang sudah mengalami lubang dan sudah ditambal supaya perbedaan antara tambalan dan gigi itu ketutup gitu. Jadi kan dia nggak bolak-balik ke dokter gigi, maksudnya nggak bolak-balik, it means nggak bolak-balik mengganti bahan tambalannya supaya terlihat nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya di cover dengan veneer. Nah memang beralih semakin dewasa kita menjadikan itu sebuah tren bahwa dengan ini menyelesaikan masalah gue, tone up my color skin gitu kan. Ya lo juga akan jadi lebih pede kan. Gitu. Jadi memang akhirnya veneer menjadi sebuah tren bahwa dapat menciptakan estetika baru di wajah kita. Nah, tapi memang terkait pemilihan warna itu penting banget. Itu berdasarkan memang sebenarnya ada ilmunya ya, ilmu estetikanya ada golden proportion. Jadi veneer itu golden proportion, it means bentuk size setiap giginya aja itu harus sesuai dengan wajahnya. Sama seperti ketika kita melihat kayak ada Gucci itu cocok nggak ya di atas meja itu, sama seperti gigi itu bentuknya cocok nggak ya di muka kamu, karena kalau misalnya bentuknya terlalu besar atau ternyata terlalu kecil akhirnya tidak estetik kan, walaupun warnanya putih jadi kelihatannya putih doang gitu. Nah ketika estetik kan jadinya ada unsur seni di wajahmu yang bertambah, bukan menambah warna putih saja di dalam mulut kan. Kalau pamannya ada gigi yang nggak rata juga itu bisa nggak sih? Bisa, kalau misalnya memang cuma maju mundurnya hanya sedikit, veneer juga menjadi sebuah solusi gitu. Iya sepertimu mungkin dulu juga ada masalah yang agak maju mundurnya. Dulu aku kayak gini sih gigi aku, gigi depannya
Iya, jadi akhirnya disamain. Iya benar bisa. Dan mamaku nggak mau kasih kawat. Nggak tahu tuh nggak jelas dokter gigi yang itu. Enggak apa-apa, bercanda. Mama maaf ya. Jadi sebenarnya gini, pakai kawat gigi itu bukan gimana ya? Nggak semua dokter menyarankan gigi yang berantakannya minim itu dikawatin. Iya, soalnya Iya. gigi aku nggak berantakan sih dari dulu. Kenapa nggak semua dokter menyarankan begitu? Karena memang kan ketika gigi digerakkan itu kan dia digerakkan tidak boleh hanya misalnya kamu pakai kawat gigi ya 2 tahun tapi ternyata abis pakai kawat gigi kan dia ada syarat kedua tuh retainer. Iya. Nah, ada ya retainer yang bisa dilepas, ada yang enggak. Nah, ketika dia pakainya pilihan retainer yang bisa dilepas dan dia nggak konsisten, akhirnya kan goal yang dokter dan pasiennya awal ingin capai nggak tercapai ketika retainernya nggak dipakai. Akhirnya kalau maju mundurnya hanya tipis sekali tapi ternyata orang tersebut tidak konsisten bisa pakai retainernya, ya buat apa? Malah nanti kita menimbulkan masalah baru. Apalagi kalau pakai kawat gigi yang nempel tuh kayak aku gini, kalau nggak detail membersihkan giginya juga dapat menyebabkan gigi berlubang gitu. Jadi memang harus ada komitmen dan konsisten untuk merapikan gigi tersebut. Jadi memang butuh konsistensi, bukan konsisten yang tidak konsisten. Oke. Konsisten yang tidak yang inkonsisten. Iya. Oke. Terus nih dok, kenapa kayaknya dokter gigi itu relatif lebih mahal daripada Perawatan lain. Iya. Sebenarnya mahal itu kan relatif Relatif. ya, relatif sekali. Kalau misalnya kita sebulan ditransfer 1M, kayaknya murah ya perawatan gigi ya. Iya. Tergantung dari kocek yang kita miliki, dan sebenarnya ada mindset yang harus kita rubah ketika kita merasa perawatan gigi itu mahal. Pertama kan memang teknologi apa sih yang dipakai klinik untuk yang kamu pilih untuk merawat gigi. Misalnya kalau masalah kamu cuma mau scaling doang, ya ngapain pilih klinik yang teknologinya wow. Pilih aja klinik yang lain karena kan sama-sama dokter gigi gitu. Tapi memang memilih dokter gigi yang sudah berpengalaman penting karena kan jadi dia lebih tahu masalah kamu secara detail ya. Nah, terus tadi masalahnya harga ya. Ya harga itu kan tergantung dari teknologi tadi dan tergantung dari kantong kita juga gitu. Dan kenapa jadi mahal? Karena memang alat-alat yang dipakai dokter gigi tuh mahal-mahal sekali. Dan harus balik modal ya dok ya. Ya semua usaha ya beda. Iya dong. Dan alatnya mahal. Apalagi kalau sekarang tuh orang lebih banyak loh sekarang cewek-cewek giginya depannya veneer tapi belakangnya ompong. Nah itu nggak boleh kayak begitu. Kan harus smile line ya. Iya, jadi gigi tuh harus lengkap karena ketika dia nggak lengkap bubar. Gigi depannya putih, tiba-tiba belakangnya ompong, terus giginya geser, lama-lama putihnya jadi berjarak. Nggak lucu gitu kan. Jadi memang sebenarnya veneer tuh tahapan terakhir dari perawatan. Kalau misalnya memang ternyata gigi kita masih nggak lengkap, masih berantakan, itu dulu yang dirawat. Nanti kalau misalnya kita masih butuh buat estetik lagi, baru boleh veneer kalau memang punya masalah yang cukup. Kalau misalnya ternyata warna giginya udah cukup estetik di wajahnya, ketika dia pakai filter bareng temen-temennya kan, yang temen yang nggak veneer, temen yang veneernya putihnya terlalu berlebihan kan nggak bisa lagi dia pakai filter. Gitu. Jadi seru ya obrolannya sama dokter gigi. Sekarang harapannya dong, harapan dari pribadi. Anak-anak ada berapa? anak ada 3. Paling besar umur? Paling besar umur 12 tahun. 12 tahun. Mau diarahin jadi dokter gigi juga? Enggak sih, saya nggak mengarahkan seperti itu. Dia mau jadi apa terserah. Kalau bisnis dokter gigi kan masih bisa dilanjutkan oleh dokter lainnya. Yang paling penting sih harapanku kalau untuk klinik ini sendiri pengennya lebih maju lagi, bisa memuaskan pasien yang datang dengan teknologi yang selalu up to date ya. Selain bisa berkembang, mungkin kalau misalnya ternyata minat dokter gigi untuk merawat gigi atas nama Estetik Pondok Indah, jadi mungkin saya bisa bikin cabang baru gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau Di misal Fatmawati mungkin. iya boleh ya. Ada klinik lagi cari dokter. Oh iya. Klinik mak gue. Oh iya. Harapan Harapan untuk pribadi maupun pribadi ya. Kalau aku sendiri sih cita-cita ya. Kalau kamu pasti punya cita-cita kan. Nah, Punya. cita-cita aku adalah mudanya aku itu foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Amin. Boleh lucu tuh. Kalau kamu apa harapannya, Beb? Harapan aku
Ya bisa main-main ke estetik Pondok Indah lagi lah. Iya. Dapet. Iya. Terus apa lagi dong? Apalagi yang penting Delman Gal ini bisa selalu menghibur Amin. teman-teman yang sedang nonton, bisa berkarya terus sama Sis Debbie. Iya, Ambir, nggak bosen ya? Nggak bosan, jangan dong, jangan bosan kan Tinta kita boleh lebo bosnia, Tinta say. boleh lebo karena kan bintang tamunya tuh ya dari yang dokter, Dokter. sampai yang wah Kita semua waktu- deh semua Waktu itu profesi. pernah juga detektif perselingkuhan loh. Yes. Wow, ini seru ya. Ada loh ternyata detektif, jadi pamannya Heeh loh. pingin nyewa detektif kalau ini pasangan Eke lagi sama siapa gitu. Oh, jadi cuma pengen tahu sama siapa aja ya? Dia udah Iya, tahu. Nanti dikasih bukan tahu. hanya buat perselingkuhan tapi background check juga. Oh Iya. ya, dia selingkuh sama siapa gitu. Iya kan, jadi kayak kita punya calon misalnya beneran nggak sih ini orangnya? Oh, ada diajarin. Ada ternyata. Keren banget ya. Iya. Aduh, jadi seru setiap tuh. profesi itu punya perjalanan hidup yang berbeza-beza ya. Betul. Iya, betul. iya, iya. Oke dok, kalau gitu terima kasih sekali untuk waktunya, thank you Sama-sama. nya. Terima kasih, terima kasih. Jangan sedih, gigi aku juga dirawat ada Yesus. Iya. Iya kan. Belakangan juga kemarin tamumu juga ada yang perawatan di sini ya. Ada ya? Hadir. Iya, Bose. Vina Pandu. Iya beneran. Tamu kita di Delman yang lalu. Iya, ya yang kan. lalu, ya. Sutria di Sindang. Oh, Oke kalau gitu terima kasih banget. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Sama-sama. Sukses terus, Dok. Sukses Dengan- terus. Thank you so much. Dadah. Bye bye. Nanti kita ketemu Bye. lagi di Delman Delman Gal. Gal. Aku Debbie Sartian. Akika Emansipasi dan Dokter Gigi. Gilita Dora. Bye. Bye. Ketemu lagi, bye bye. Debbie dan Elman bergol.